Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Arlita Saputri, NPM 2103011087. Saya dari kelas SIC, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuwadi, SHI MSI. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai materi Khulafaur Rasyidin. Ekonomi telah berkembang sejak awal kemunculannya dan menjadi pesaing ekonomi konvensional. Perkembangan yang ada pada ekonomi Islam saat ini tentu tak lepas dari pembelajaran terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam sendiri. Ekonomi Islam menjadi sistem perekonomian yang dijalankan sejak masa Rasulullah. Kebijakan-kebijakan Rasulullah menjadi salah satu pedoman oleh kaum muslimin untuk melaksanakan perekonomian baik mikro maupun makro. Ekonomi tentu sangat bergantung kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, tak terkecuali dalam pemerintahan negara Islam. 1. Ekonomi dalam Islam. Ekonomi adalah ekonomi ilahiyah karena titik keberangkatannya adalah dari Allah dengan tujuan mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan kehidupan yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang rohani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum. Ciri-ciri sistem ekonomi dalam Islam ada sebagai berikut, yaitu A. Multi-type ownership, kepemilikan multijenis. Dalam Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni diakuinya bermacam-macam bentuk pemikiran baik oleh swasta, negara, atau campuran. B. Freedom to each, kebebasan bertindak, berusaha. Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas perekonomian. C. Social justice, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'a. 2. Pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dalam pendistribusian harta Baitulmal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Selama masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, harta Baitulmal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena harta Baitulmal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan B. Umar bin Khattab. Prinsip yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini adalah dalam mendistribusikan harta Baitulmal, prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta negara, dan karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Namun setelah itu Khalifah Umar bin Khattab menyadari
bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru karena berdampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. C. Utsman bin Affan. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Ia juga menerangkan kebijakan berupa membagi bagian tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya. Namun dalam masa 6 tahun terakhir kepemimpinannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslim. Sebaliknya justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarganya. Yang banyak terjadi pejabat yang korup. Pada masa akhir pemerintahan ini banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri, yaitu D. Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting dalam masa pemerintahannya, yaitu mencetakkan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat. Seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya, pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Baiklah, kita akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya, 3 pilar ekonomi dalam perekonomian Islam. Yang pertama, segala sesuatu mutlak milik Allah. Yang kedua, Tuhan itu satu. Hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan. Kemalasan adalah sifat buruk. Maka pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemikiran ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing khalifah memiliki beberapa persamaan dan juga beberapa perbedaan. Sekian dari saya atas presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.